Oke teman-teman, selamat siang teman-teman semua. Hari ini kita buka koran digital kompas.com teman-teman. Yang mana ini merupakan koran Kompas cetakan yang saya dapat softfile-nya. Di mana dalam konsep politik hukum ini ada tajuk menarik dari halaman kedua, benci dan rindu politik dinasti di sini. Yang mana Kompas ini melaksanakan survei terhadap politik dinasti yang ada di Indonesia, yang mana calon petahana kemudian mencalonkan keluarganya untuk menduduki posisi baik eksekutif khususnya di beberapa daerah. Kalau kita baca di sini tentang ada regulasi yang tidak ada menyalahkan adanya politik dinasti teman-teman. Walaupun prakteknya kemudian ada beberapa orang yang menyayangkan karena ada orang-orang yang punya kapasitas yang bagus untuk menjadikan calon kepala daerah, tapi prakteknya dia secara elektabilitas masih kalah pamor dengan politik dinasti di sini. Ada nama-nama yang masuk di politik dinasti, ada Gibran Rakabuming, putra dari Pak Jokowi, M. Robi Afif, menantu Rahayu Sarti Joyohadikusumo, ponakan Bapak Prabowo, Siti Nurhalizah, putri dari Yai Haji Ma'ruf Amin, Pilar Sika Ihsan, Hanito Himawan Pramono ini anak dari Pak Pramono Anung, Menteri Seskap, Titik Masuda, adik dari Bu Ida Fauzia, Menteri Ketenagakerjaan, dan Irman Yassin Limpo, adik dari Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian di sini. Kalau kita baca, setuju Anda jika larangan atau pembatasan bagi keluarga pejabat tokoh maju di yang tidak tahu 6,2%, setuju itu adalah 58, tidak setuju 35,8. Ini merupakan survei yang telah dilaksanakan oleh Kompas teman-teman. Pertanyaan lanjutnya adalah, menurut Anda keluarga pejabat publik yang akan maju dalam Pilkada 2020 itu lebih karena pertimbangan kapasitasnya atau karena faktor keluarga saja? Yang membaca kapasitasnya adalah 34,4%, keduanya itu adalah 23, faktor keluarga adalah 36%. Ketika mendengar politik kekerabatan, menurut Anda itu baik atau buruk? Yang menjawab baik ada 28, buruk ada 60,8%. Tidak tahu 11%. Maknanya orang-orang tidak setuju atau menganggap politik dinasti itu kurang baik menurut audiens. Jika figur keluarga pejabat publik maju sebagai calon kepala daerah, wakil kepala daerah, apakah Anda akan memilih mereka? Yang tidak memilih karena keluarga pejabat 21, yang memilih karena kemampuannya 69,1, yang memilih karena keluarga pejabat 1,3%. Di sini maknanya teman-teman adalah politik dinasti itu secara logis tidak ada masalah. Namun kemudian orang-orang bicara etika. Namun walaupun dia itu menggunakan politik dinasti, yang terpenting adalah calon kepala daerah, yang mana dia adalah gunakan sistem kekerabatan, politik kekerabatan. Itu yang terpenting adalah mereka tersebut calonnya itu keluarganya memiliki kemampuannya, karena masyarakat itu memilih calon itu bukan karena figur saja, tapi kemampuannya atau kapasitasnya dan kapabilitas. Yang terpenting teman-teman, kita harus punya kapasitas, kemampuan, dan kemudian kapabilitas juga kita bisa melaksanakan kemampuan itu tadi. Itu yang terpenting di sini. Walaupun dia itu adalah dari keluarga, namun dia memiliki kapasitas bagus, otomatis diuntungkan. Tapi walaupun dia punya kekerabatan, tapi kerabatan tadi itu tidak memiliki kapasitas atau kapabilitas sesuai dengan keluarganya, otomatis juga masyarakat bisa tidak memilih. Maka kemudian kita harus meningkatkan kapasitas, kapabilitas kita dalam memahami politik dinasti teman-teman. Yang mau nyalon moga-moga berhasil. Itu mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan atas dari survei yang dilaksanakan oleh Kompas. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan pendapat saya.